Racikan Berita 1. Baik pemirsa, kawan-kawan TV One dan Racikan Berita serta Racikan Berita 1. Alhamdulillah hari ini saya Dulye Duance berkesempatan untuk bertemu dengan sahabat lama saya. Ya namanya Afandi. Dulunya yang saya tahu Afandi ini adalah tokoh pergerakan mahasiswa dan juga ketua umum HMI MPU ya. MPU. Lama nggak bersuah, dengar kabar sekarang Afandi tergabung dalam satu tim nas pemenangan salah satu presiden, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhammad Muhaimin Iskandar atau disingkat jadi Amin. Ya, yeah. Betul. Nah, Afandi sekarang ini dia sebagai direktur organisasi untuk pemenangan Amin ya. Iya, di Deputi Saksi dan Pengorganisasian. Deputi Saksi dan Pengorganisasian itu bagus tuh, harus ada itu semestinya. Termasuk saksi juga ya? Iya, jadi Deputi Saksi dan Pengorganisasian yang dipimpin langsung oleh Pak Tamsil Lindrung. Beliau juga sebagai asisten pelatih di Timnas. Iya, jadi ada dua ya jabatan beliau, Pak Tamsil. Yang pertama sebagai asisten pelatih, kemudian sekaligus dipercaya untuk menangani Deputi Saksi dan Pengorganisasian seluruh Indonesia. Iya, nasional. Nah, nasional. Saya sendiri salah satu direktur di Direktorat Pengorganisasian. Mantap. Itu jalan. Kenapa, Bang? Jalan nggak ya? Udah pasti. Jalan ya? Iya, kita sekarang lagi fokus untuk melakukan manajemen, rekrutmen saksi sebanyak-banyaknya untuk memastikan pemilu presiden 2024 pada 14 Februari mendatang itu benar-benar berlangsung secara demokratis, jujur, adil, tanpa kecurangan. Dan KPU jangan ikut curang. Bawaslu jangan ikut curang. Iya. DKPP jangan nggak adil. Betul. Ya kan harus seperti itu gitu. Jadi kalau mau jadi wasit yang benar, ya jadilah wasit yang benar. Betul. Seperti Gus Muhaimin ngomong, kalau wasitnya salah, jangan salahkan kalau penonton datang ke lapangan mengejar wasit-wasit itu. Bagus itu. Baik, pemirsa yang budiman, hari ini sebenarnya banyak yang saya tanyakan ke saudara saya Afandi ini. Salah satunya mungkin di antara yang lain, pertama saya akan tanyakan, sebelum bergabung dengan timnya Amin ini ada kan ditawarin oleh capres-capres yang lain? Saya terus terang ada, Bang. Apalagi ya karena kita ini kan pernah menjadi pimpinan dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia ya. Tadi sebagaimana yang Abang sampaikan bahwa saya alhamdulillah pernah menjadi ketua umum pengurus besar HMI. Iya. Ya tentu bujukan, ajakan yang seperti Abang sampaikan tadi itu silih berganti berdatangan. Bukan hanya dalam konteks pilpres, dalam konteks pencalekan juga demikian. Tapi saya tentu nggak perlu menyebutkan kandidatnya siapa dari pilpres dan partainya apa untuk konteks pileg ya. Tapi itu ada. Nyalek nih? Saya sekarang nyalek. Dari partai? Dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, saya alhamdulillah ya mendapatkan suatu amanah kepercayaan Dapil. Iya, bisa mencaleg di Dapil 2 Sulawesi Selatan. Yang meliputi 9 kabupaten kota, Bang Dul. Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, Maros, Pangkep, Baru, dan Kota Parepare. Itu wilayah lu kan? Ya, wilayah saya. Sudah tersosialisasikan sebelumnya kali ya? Karena orang udah kenal sama Afandi. Insya Allah. Ada, saya doain menang Afandi. Amin. Kalau Afandi menang kan, saya punya teman di itu DPRD apa DPRD? RI, Bang. RI? Iya. Oh ya udah, bisa minum-minum makan-makan ya kan. Ketok pintunya aja gue udah nyaman. Iya. Pemirsa yang budiman, bahwa dalam politik itu kan kita serba susah untuk menebak arti sebuah kejujuran ya. Iya. Karena lebih banyak sebuah kepentingan. Jadi ada hal yang mau saya tanyakan kepada Afandi. Kenapa harus ke Amin gitu? Iya.
Kenapa harus ke Amin? Saya kira sebenarnya untuk menjawab pertanyaannya Bang Dul ini tidak perlu membutuhkan pemikiran yang mendalam ya. Karena fakta kemudian realitas objektif menunjukkan bahwa kalau kita ingin mengkomparasikan Bang Dul dari ketiga pasangan capres-cawapres, khususnya presiden, ada Mas Anies, kemudian ada Prabowo dan ada Pak Ganjar, maka tentu yang paling unggul menurut saya, dan saya pikir orang-orang yang menggunakan akal sehat pasti akan mengatakan bahwa yang paling unggul adalah Mas Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Yang pertama, ini fakta ya. Yang pertama, kita melihat dari sisi intelektualitas. Amin. Ya, nggak usah jauh-jauh, 12 Desember kemarin 2023, belum lama, kita sama-sama menyaksikan bagaimana di forum debat capres itu yang menghadirkan tiga kandidat ini, tiga calon presiden ini, kita bisa melihat bahwa yang paling unggul adalah Mas Anies. Bukan hanya seni beliau menyampaikan pikiran-pikiran beliau kan, retorika beliau, bukan hanya itu, bukan hanya kemampuan beliau di dalam menyusun kata-kata sehingga terstruktur rapi dan enak didengar, ya kan? Tetapi memang beliau menyampaikan dengan bermodalkan pada visi, misi, kemudian program yang berdasar pada pengalaman beliau selama menjadi menteri tentunya. Sebelum menteri kita juga sudah mengenal beliau sebagai tokoh pendidikan. Iya, prestasi dengan Indonesia Mengajar yang sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri. Iya. Kemudian yang terdekat adalah beliau menjadi gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Kalau dibandingkan dengan yang lain, jauh tentunya beliau di atas. Jadi di samping itu pula kita melihat begitu tenangnya beliau kan, menyampaikan pikiran-pikirannya begitu santun. Begitu santun. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo diserang oleh Mas Anies, justru menurut saya itu keliru, ya kan? Ya. Justru yang bereaksi memperlihatkan arogansi, emosionalitas itu adalah Pak Prabowo, ya kan? Iya. Ini bisa kita lihat ketika pertanyaan tentang demokrasi. Ketika Mas Anies secara garis besar ya bahasa saya menilai bahwa indeks demokrasi kita benar-benar mengalami penurunan, dan itu fakta karena itu hasil riset, bukan imajinasi, bukan fiksi, bukan akal-akalan, tapi memang berdasarkan pada hasil riset yang ada. Lalu kemudian dengan serta-merta disanggah oleh Pak Prabowo yang pada intinya mencoba untuk menyudutkan Mas Anies dengan mengatakan bahwa ya Anda nggak mungkin bisa menjadi gubernur kalau bukan kontribusi dari Pak Prabowo kan, dengan Anda partai. tidak akan bisa jadi gubernur Iya. kalau kita tidak demokrasi. Iya, kan itu. Gitu dia ngomong ya. Iya. Anda tidak bisa jadi gubernur kalau Pak Jokowi tidak demokrasi. Gitu. Iya. Nah jadi mestinya kalau harusnya sebagai intelektual ya, sebagai calon pemimpin, mestinya Pak Prabowo harus mengeluarkan argumentasi dengan pilihan-pilihan diksi yang lebih intelektual, yang lebih santun ketimbang kemudian mengatakan demikian. Iya. Iya. Tapi bagaimana kemudian betapa cerdasnya Mas Anies kan? Iya. Membalas apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, yang intinya bahwa ya Pak Prabowo tidak betah menjadi oposisi. Iya. Dan beberapa statement beliau berdasarkan pada
Omongan dia sendiri. Omongan dia sendiri, omongan Pak Prabowo sendiri kan. Sendiri. Nah, itu kan menunjukkan kejujuran, objektivitas, bukan mengada-ngada. Nah, itu jadi saya kira jelas. Nah, kemudian ya Mas Anies juga seorang tokoh yang punya pengalaman kepemimpinan. Kita lihat beliau benar-benar menuntaskan kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Komitmen untuk menyelesaikan tugasnya. Menyelesaikan dia rayu untuk jadi. Iya. Mohon maaf kalau kita bandingkan dengan Jokowi misalnya. Jokowi masih sementara separuh jalan menjadi Gubernur DKI, sudah tergoda menjadi presiden. Nah, sekarang contoh itu diikuti lagi oleh anaknya. Iya. Dengan segala hormat ini oleh Gibran. Iya. Belum tuntas menjadi wali kota, ya kan? Iya. Kemudian tergoda untuk menjadi cawapres. Nah, beda dengan Mas Anies. Iya. Mas Anies, jadi kalau ada orang mengatakan beliau tidak komitmen, itu menurutku salah. Sangat salah. Karena beliau menuntaskan kepemimpinannya menjadi, karena andai kata beliau tergoda bisa jadi 2019 ya. Iya. Iya, beliau juga masuk menjadi seperti Jokowi. Iya. Belum selesai udah tergoda menjadi capres. Tapi karena beliau punya komitmen bagaimana benar-benar menjadi pelayan buat masyarakat DKI Jakarta, akhirnya beliau tuntaskan. Dan kesempatan itu datang hari ini. Iya, dan dia memanfaatkan jabatan itu untuk menjadi yang sebagai pimpinan atau gubernur yang terbaik. Iya. Dia memanfaatkan jabatan itu. Saya mau pelajarin begini. Saya ini kan di forum RT RW ya, Gubernur Jakarta. Kontribusi dari Pak Anies itu kami rasakan kok bahwa beliau itu betul-betul sangat bekerja. Iya. Dan kami rasakan bahwa beliau itu, Pak Anies itu, dia sangat membedakan bahwa ini pekerjaan harus dikerjakan betulan gitu, dan ini misalnya persahabatan gitu. Ini kan suka keliru nih. Sahabat berharap sesuatu apa yang tidak bisa dilakukan Pak Anies. Iya. Nah ini kan nggak boleh misalnya. Salah satu contoh misalkan ada seorang sahabat berharap sesuatu hal ini silakan nanti kan saya share. Dan orang yang saya omongin ada juga di grup kita. Dia berharap sesuatu dengan Pak Anies. Ternyata Pak Anies sendiri menerima gitu, cuma dia minta harus prosedur lah. Nah sempat sedikit lah kita agak sedikit debat dengan kawan kita itu karena dia sempat membicarakan bahwa Anies tuh gini. Lalu sempat saya ngomong sama beliau gitu, saya bilang bang, salah satu hal yang kita mendukung Anies dulu apa? Dia diem sama waktu itu. Dia bilang, ya dia untuk jadi gubernur gini. Ya, dia untuk jadi gubernur yang benar. Bukan gubernur yang diajak untuk KKN. Kan tugas kita kan menghilangkan nepotisme. Iya. Akhirnya sempat, lu gak ngerti dul, masuk gua dul. Dia pergi aja, di rumah makan dia. Gua diemin aja, artinya bahwa Pak Anies memang begitu. Dan jangan gini, terutama pada relawan ya. Kalau kami di Forum RT RW mau berharap sesuatu hal itu yang besar, gampang. Kami tidak melakukan itu. Iya. Nah, lalu apa lagi hasil yang? Iya. Kemudian, jadi tadi soal kecerdasan. Oh iya. Ya, kecerdasan. Ya beliau kan PhD. Iya. Ya kan gitu. Betul. Siapa anak muda yang tidak bangga kalau bisa kuliah di luar negeri kan? Betul. Di Amerika. Betul. Kan gitu. PhD. Betul. Nah itu beliau raih. Dan bukan hanya gelar semata, kita lihat faktanya kok. Iya. Dan betul nggak? Iya, ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Oh. Nah, kemudian punya pengalaman kepemimpinan. Betul. Ijazah palsu bisa jadi presiden, ya bingung saya. Iya. Beliau benar bahwa menjadi menteri pendidikan tidak lama, kan gitu. Tapi bukan karena kesalahan, kan gitu. Betul. Tapi saya kira ada kehendak kuasa yang mungkin berbeda visi dengan beliau dan harus menyingkirkan beliau. Akhirnya beliau disingkirkan, di reshuffle. Nah, kemudian kita lihat kemampuan komunikasi beliau, Bang. Contoh nih yang paling dekat kemarin acara di Mataram. Acara Desak Anies itu. Ada seorang turis, ya. Saya pikir ini, jadi ketika saya baru membuka YouTube, saya pikir ini bule pinter bahasa Indonesia, Bang Dul, ya kan? Karena ya
bule di Bali, bule di Lombok itu kalau sudah lama pasti dia pinter lah bahasa Indonesia, meskipun mungkin tidak sefasih kita. Tapi rupanya dia menggunakan bahasa Inggris. Dan Mas Anies benar-benar seperti teman dengan bule itu, menjawab dengan lugas, gitu kan? Dengan candaan. Kemudian bahasa Inggrisnya bagus banget. Ini tentu akan menjadi modal besar bagi pemimpin sebuah negeri yang besar ini, yang populasinya kurang lebih 270 juta jiwa, kemudian yang punya potensi luar biasa. Nah, ini menjadi modal besar bagi bangsa kita. Yang memiliki putra seperti ini. Iya, membanggakan. Kalau Mas Anies kemudian nanti menjadi presiden dan hadir di forum-forum internasional dengan kemampuan berbahasa asingnya bagus, cerdas. Ini siapa yang tidak bangga, Pak? Betul. Jadi ditambah lagi dengan cawapresnya yang cerdas juga dengan passionnya sendiri. Betul. Yang ada lucu-lucunya, santri kan? Santri. Tapi aktivis. Betul. Jejak track recordnya itu kelihatan jelas. Caimin waktu masih menjadi mahasiswa pernah menduduki pada level tertinggi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Mantap kan? Iya, mantap. Itu jadi termasuk organisasi yang tertua juga di Indonesia. Penduduk kita sebenarnya berapa sih jumlahnya? 270 lebih lah ya. Iya, ini ada yang ngomong 400 juta ya. Itu siapa yang ngomong? Agak bingung juga. Editan. Jadi gimana ilmunya itu? Nggak belajar itu kawan itu. Nah, kembali lagi ke masalah Anies dan Caimin. Saya lanjut dulu, Bang. Sedikit. Kemudian Caimin termasuk orang yang hadir dalam konteks reformasi. Iya kan? Kemudian beliau juga sampai hari ini masih memimpin partai besar, salah satu partai besar, Partai Kebangkitan Bangsa. Dia tuh masuk dalam 3 besar ya? Iya. PKB. Partai besar. Kemudian dan nomor 1 kalau nggak salah. Sekarang nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian beliau sekarang menjadi wakil ketua DPR RI. Pernah juga menjadi menteri. Iya. Jadi rekam jejaknya jelas, Bang. Cucu NU. Cucu dari pendiri NU. Terahnya jelas, sama dengan Mas Anies kan? Iya. Keponakannya ponakan dari Gus Dur. Iya, ponakan dari Gus Dur. Oh iya, jelas lah itu. Jelas. Dan beliau kalau misalnya terpilih sebagai cawapres, ini harapan besar bagi para anak muda, para aktivis untuk kemudian bisa menyalurkan ide, aspirasi karena aktivis. Ya. Saya bukan sedang melebih-lebihkan Caimin. Suatu ketika bukan karena caleg dari PKB. Bukan karena caleg PKB. Saya caleg PKB ini baru, Bang. Bukan. Jadi ketika mungkin sekitar akhir 2022, Bang Dul, saya itu audiensi ketika saya masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HNI, saya audiensi dengan beliau dengan Gus Muhaimin. Sebelum capres cawapres ini? Sebelum, jauh. Iya, jauh. Jadi menjelang kongres, saya sowan lah kepada beliau sebagai politisi. Kita melihatnya beliau sebagai politisi, pimpinan partai besar, wakil MPR, wakil DPR, kemudian aktivis juga. Lengkap. Nah, pada waktu itu beliau ya masih artinya kita melihat beliau masih belum muncul sebagai orang yang kritis terhadap kekuasaan hari ini kan gitu. Tapi rupanya ketika kami diskusi di ruangan beliau betul-betul masih segar itu tentang perkaderan, ya.
tentang perkaderan, bahkan beliau menanyakan tentang perkaderan HMI, ya kan? Tapi ada satu pesan beliau yang benar-benar harus kita tangkap dengan baik. Beliau mengatakan bahwa kalian ini masih muda, harus kritis. Harus kritis karena masa depan bangsa ada pada diri kalian. Kan gitu. Jadi itu menjadi motivasi buat kita semuanya, Bang Dul. Nah, itulah yang saya kira membuat kita kenapa harus menentukan pilihan kepada pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin. Sedikit sih. Kenapa kok jatuh pilihannya PKB? PKB. Oh. Yang pertama, PKB partai besar. Ya. Partai besar. Kemudian yang kedua, partai umat Islam. Ya, khususnya partai umat Islam. Kan basis terbesarnya pasti umat Islam. Oh. NU, Nahdien. Ya itu Bang, saya kira. Oke, sekarang gini, agak seru karena waktu tinggal berapa menit lagi. Menyikapi masalah debat kemarin. Oke. Sampai seorang capres ya Prabowo Subianto itu di dalam acara apa itu mungkin kader-kader atau apa, dia sempat kepleset gitu kali ya, mengatakan etik endasmu. Iya. Itu apa menurut itu arogansi, emosional. Hati-hati, orang yang terlalu sombong itu nanti kalau jatuh sakit, Bang. Jatuh nggak mungkin ke atas kan, jatuh masih ke bawah. Iya, gravitasi masih terjadi, Bang. Masih berlaku. Kita lihat bagaimana Ahok dulu lah, 2017 ya. 2016 ya. 2016. Pilkada DKI Jakarta. Begitu sombongnya Ahok. Tapi karena ada rencana Allah, ya kan? Allah punya campur tangan. Akhirnya dengan kesombongannya dia terjungkal dan masuk penjara. Iya, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi dan saya punya penilaian jelas kok. Kita bisa lihat bagaimana gesturnya Pak Prabowo ketika di forum debat. Saya pribadi tidak melihat beliau berjoget. Padahal sekarang beliau terkenal dengan suka joget kan? Iya. Ya kalau saya sih anak muda yang kritis bertanya, emang republik ini bisa diselesaikan persoalannya dengan hanya joget? Betul. Kan gitu, dengan hanya gemoy-gemoy. Betul. Iya kan? Jadi kalau dikatakan bahwa Gibran sebagai representasi anak muda, benar umurnya muda gitu. Tapi untuk mengatakan bahwa keterwakilan anak muda itu enggak dilihat dari segi itunya. Anak muda itu sebagaimana kata Bung Karno, serahkan kepada saya 10 pemuda, saya akan ubah dunia ini. Berarti pemuda yang apa? Pemuda yang punya kualifikasi cerdas. Iya. Pemuda yang punya kualifikasi kritis. Punya kesadaran transformatif. Punya kesadaran sosial, visioner. Dan pasti jago debat, kan gitu. Iya. Ya, founding fathers kita dulu jago debat semua. Iya. Baik yang tua maupun yang muda jago debat semua, Pak. Sekarang lahirlah generasi muda yang baru, Anies Rashid Baswedan. Ya, nah, Jago debat dia. jadi kita lihat sepanjang debat kemarin Pak Prabowo tidak pernah berjoget lagi, kan gitu. Karena mungkin dapat encok ya. Iya. Ya, saya menilai gini. Beliau justru sepertinya lebih siap di 2019 ketimbang 2024 ini. Karena salah pilih lawan. Iya. Saya rasa begitu. Nah, kemudian soal ndasmu etik itu, ya kalau orang Jawa itu kasar itu, Bang. Iya. Saya ini ngomong gini karena saya juga punya darah Jawa. Ibu saya orang Jawa dan saya punya kampung Jawa di Sulawesi. 90% orang Jawa. Kita, mohon maaf dengan segala hormat, kalau bilang dasmu, baru bilang dasmu, ya, itu udah kasar minta ampun itu. Apalagi ditambah dengan etik. Berarti gimana nih Pak kalau kepemimpinan tanpa etika, hukum itu, ini kan pertanyaannya soal kalau saya nggak salah soal kaitan antara putusan MK kan? Iya. Nah, kemudian MK memutuskan bahwa putusan itu melanggar etik keras. Lah, hukum itu turunan dari filsafat etika loh. Iya. Kalau kita belajar, iya kan? Betul. Jadi kalau kemudian seorang calon pemimpin sudah mengatakan dasmu etik, akan dibawa kemana nanti bangsa ini? Ya jangan pilih dia lah. Ya. Ya, saya rasa itu yang tepat. Pemirsa yang budiman, sebenarnya banyak sekali kami mau bahas tentang ini.
Cuma ada satu yang saya sempat bingung. Saya ini kan punya Facebook jejaringan internasional itu 15 juta. Jejaringan ya, pertemanan cuma 5.000. Nah, lucunya gini, suatu hari saya dikirim oleh kawan saya di Facebook, di akun Facebook saya itu tulisan begini, Bang Dul katanya, tahu nggak Bang, Gemo itu ternyata itu merek tempat kucing buang tainya. Wih, gue bilang yang bener, dikirim lah itu. Nah, saya sempat mikir, ini tim kreatifnya gimana? Apa nggak ngecek dulu arti Gemo itu apa? Ternyata Gemo itu adalah merek pasir yang untuk tempat kucing buang kotorannya. Nah, semoga dalam debat cawapres ke depan ini jangan ada tempat buang kotoran yang salah lagi ya. Saya rasa seperti itu. Baik, Dul. Ya. Saya tambahkan sebagai closing ya, singkat aja. Closing statement, oke silakan. Iya. Seluruh entitas di Republik ini termasuk anak muda, generasi milenial dan Gen Z itu nggak butuh gemoy. Ya. Yang dibutuhkan bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Betul. Mereka mendapatkan pendidikan gratis. Betul. Pendidikan yang merata. Betul. Kemudian rakyat semakin sejahtera. Hutang luar negeri kalau bisa dihapuskan. Ya. Kan gitu. Itu Bang. Kemudian tidak ada lagi anak-anak yang Terlantar. terlantar. Ya. Kan Kurang gitu. gizi. Kurang gizi. Kurang gizi. Itu yang dibutuhkan. Mereka kemudian bisa lahir sebagai generasi baru ya, yang punya kemandirian secara ekonomi, kan gitu, kreatif dan sebagainya. Ini semuanya bisa disalurkan. Jadi nggak butuh dengan gimmick-gimmick gemoy. Iya, lidah meler-meler. Kan gitu. Jadi bagi saya terlalu meremehkan persoalan Republik ini kalau kemudian hanya gemoy-gemoy ditampilkan dengan atau dijawab dengan jogetan gemoy. Itu melecehkan menurut saya. Maka yang paling dibutuhkan adalah perubahan. Ya, saya setuju dan saya sependapat. Baik, pemirsa yang budiman, untuk channel One Kawan TV One, Racikan Berita dan Racikan Berita 1. Sebenarnya saya mau banyak ngobrol, tapi saya mau bikin part 1, part 2 dan part semuanya, biar ini nanti terkupas dengan baik. Jadi saya tetap akan datang ke sini, nanti mungkin atau malam atau apa, dan tetap kita rekaman. Siap. Lalu nanti kita lihat isu-isu yang menarik. Yang jelas bahwa saya berharap kepada pemirsa yang budiman, khususnya untuk kawan-kawan yang milenial dan khususnya yang dari Gen Z juga, jangan salah pilih. Ya, jangan terpengaruh dengan yang namanya bahwa mereka orang hebat, enggak. Saya tahu kok dalam mereka itu. Jadi untuk itu tetap bersama Amin, pilih Amin yang betul-betul hati kita mengatakan bahwa memang Amin adalah pilihan capres dan cawapres yang tepat untuk bangsa Indonesia. Untuk itu saya ucapkan salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.